Tuhan bersamamu. Inilah berita gembira Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, dalam dunia percintaan, kata cinta atau kata kasih itu adalah kata paling favorit dan paling sering mengisi proses komunikasi dan relasi yang terjadi di dalamnya. Kasih atau cinta, dalam hal ini kita samakan, adalah perasaan batin yang dominan dan sekaligus ini membentuk sebuah sikap dasar. Jadi tidak hanya sekedar perasaan tetapi itu lalu menciptakan atau membentuk sebuah sikap dasar. Tetapi perasaan seperti ini ada pada tataran batin atau di ruang batin kita. Kita tidak cukup hanya berhenti di situ. Sesuatu yang ada di dalam itu harus diekspresikan, harus dinyatakan, harus diwujud nyatakan keluar di dalam tata lahir. Maka kasih itu membutuhkan tindakan lahir atau perwujudannya. Sebagaimana kalau di dalam kisah percintaan, orang tidak cukup hanya diberi kata-kata, "Aku mencintaimu." Seringkali butuh bukti. Nah, seringkali ini yang nanti akan lebih menentukan apakah proses itu berjalan atau tidak. Itu kalau bukti itu dirasakan dan sungguh-sungguh nyata. Maka kasih ini di dalam perwujudan lahirnya adalah tindakan atau perbuatan. Dan perbuatan ini di dalam hidup beriman kita sebut sebagai pelayanan.
Jadi perasaan batin yang dominan yang merupakan sebuah sikap dasar itu harus berbuah di dalam tata lahir sebuah pelayanan. Nah, barangkali dengan inilah kita bisa memahami apa yang dipertanyakan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus, dan bahkan pertanyaan itu diulangi sampai 3 kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan ketika Simon Petrus menjawab, betul Tuhan, saya mengasihi engkau. Maka Tuhan Yesus meneruskan dengan sabdanya yang juga sama diulangi 3 kali. Gembalakanlah domba-dombaku. Mengasihi adalah perasaan batin yang merupakan sikap dasar. Mengembalakan domba adalah buah dari kasih tadi atau pelayanan. Dan inilah karya utama dari Roh Kudus yang selama novena selama ini kita mohon, kita tunggu, dan kita syukuri besok pada hari raya Pentakosta. Roh Kuduslah yang memberikan kepada kita perasaan kasih yang dominan kepada Tuhan, sekaligus itu membentuk sikap dasar kita. Dan Roh Kudus pula lah yang mendorong kita untuk mewujudkan perasaan itu dalam karya-karya pelayanan yang nyata, baik di tengah keluarga, di masyarakat, di gereja, dan dimanapun kita berada. Maka kita bersyukur hari ini, dan syukur itu akan secara meriah akan kita lambungkan kepada Tuhan di hari raya Pentakosta, hari raya turunnya Roh Kudus yang sekaligus merupakan awal lahirnya gereja. Kita mensyukuri sekaligus memohon terus karunia Roh Kudus ini agar menguasai diri kita dengan perasaan kasih yang dominan kepada Allah yang berbuah nyata dalam aneka pelayanan yang kita lakukan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.